Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kami akan melanjutkan penjelasan tentang agama Buddha, tradisi Mahayana, dengan secara khusus membahas aliran Buddha Amitabha. Pemujaan Buddha Amitabha berasal dari India, namun berakar kuat di Tiongkok. Ajaran ini menarik hati, khususnya bagi mereka yang tidak tertarik dengan pembelajaran teks kitab suci, praktek ritual ataupun meditasi, namun yang memiliki keyakinan, semangat dan devosi yang besar. Mereka ini lebih memilih untuk mengandalkan Buddha Amitabha untuk menyelamatkan mereka. Waktu itu segera agama Buddha Tanah Suci menyebar dari Tiongkok ke negeri-negeri tetangganya seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Di masa ini Jepang bisa dianggap sebagai negeri yang penduduknya paling banyak menjalani praktek Tanah Suci. Lebih dari 2/3 penduduknya adalah praktisi Tanah Suci. Di abad keempat Masehi, seorang biksu dari Asia Tengah tiba di kota Luoyang, yang waktu itu merupakan ibu kota Tiongkok. Biksu itu melakukan tugas misionari yang luas, menyebarkan ajaran mengenai jalan yang mudah dan nyaman untuk keselamatan. Ajaran ini menggugah minat banyak orang. Karya biksu ini belakangan dilanjutkan oleh siswanya yang termasyhur, yaitu Ta'an 314 sampai 385 Masehi. Ta'an melakukan karya misionarinya dengan semangat yang menyala sama besarnya. Ia kemudian menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada siswanya sendiri yang dulunya penganut ajaran Taoisme. Wiyang 334 sampai 416 Masehi. Belakangan Wiyang mendirikan sebuah aliran Tanah Suci yang lebih dikenal sebagai aliran Teratai. Perlu ditekankan kembali bahwa kelahiran kembali di Tanah Suci bukanlah merupakan pencapaian nirwana. Tanah Suci adalah salah satu dari sekian banyaknya alam surga dalam kosmologi Buddhis. Akan tetapi ada perbedaan besar antara Tanah Suci Amitabha dengan surga-surga lainnya. Para makhluk yang terlahir di sana terbebas dari godaan kenikmatan indriawi. Mereka akan diberkahi dengan kondisi terbaik untuk berlatih dharma, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang akan menuntun mereka ke nirwana. Dengan praktek meditasi terhadap akibat buruk dari samsara, kita akan lebih tekun berupaya mendaraskan nama Buddha atau Nenfo, serta menghargai kesempatan berharga hidup sebagai manusia dan menemukan cara untuk meninggalkan samsara. Agama Buddha Tanah Suci juga memiliki beragam praktek meditasi bagi mereka yang serius menjalaninya. Ada 5 latihan meditasi yang bisa dipraktekkan siapapun untuk mencapai kelahiran kembali di Tanah Suci. Yang pertama, meditasi dengan objek cinta kasih yang akan mengarahkan seseorang untuk merenungkan serta mengharapkan kebaikan dan kesejahteraan semua makhluk, termasuk kebahagiaan dan keselamatan musuh-musuhnya. Yang kedua, meditasi dengan objek belas kasih yang membuat seseorang memikirkan derita semua makhluk. Ini akan membangkitkan belas kasih yang mendalam dalam hatinya terhadap makhluk-makhluk tersebut. Meditasi dengan objek cinta sukacita atau kegembiraan simpatik
Dalam meditasi ini batin seseorang berdiam dalam kesejahteraan makhluk lain dan bersuka cita atas kebahagiaan mereka. Yang keempat, meditasi dengan objek kotoran batin. Dalam meditasi ini seseorang menyadari akibat buruk dari pemikiran kotor serta akibat dari perbuatan-perbuatan buruk. Yang kelima, meditasi dengan objek keheningan yang mengarahkan seseorang untuk terlepas dari cengkraman racun batin berupa keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan, hingga semua perbuatan buruk ditinggalkan dan ia mampu menundukkan keinginan-keinginannya sehingga ia mencapai ketenangan dan keheningan batin. Ada banyak metode meditasi lainnya terhadap Buddha Amitabha. Metode-metode ini lebih mendalam, tetapi mungkin tidak sesuai untuk para pemula dalam jalan ini. Akan tetapi jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu berlatih semua meditasi ini, ataupun ingin menentukan mana latihan yang paling efektif. Dalam kenyataannya, semua meditasi ini sesuai dan bermanfaat sepanjang keyakinan dan devosi berada dalam hati para praktisinya. Untuk saat ini, pendarasan nama Amitabha paling baik dilatih secara tekun hingga pengalaman batin yang dalam dan tak terungkapkan dapat dirasakan. Nanti akan saya sambung dalam video-video berikutnya. Sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.